Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafriani Asari dengan NIM 22121910. Saya dari kelas Teknik Elektronika D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Biasanya IC op-amp ini memiliki 8 kaki atau 8 inputan. Lalu penguat op-amp ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Maksudnya itu adalah dari penguatan tegangannya sangat besar, menguat tegangan dari 5 volt jika memakai op-amp bisa menjadi 8 volt atau bisa lebih daripada itu. Yang kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Apa yang dimaksud dengan impedansi? Impedansi itu adalah hubungan antara tegangan dan arus ini dalam kombinasi resistansi dan reaktansi. Ketiga, impedansi keluarnya rendah. Dan keempat, karakteristik frekuensinya lebar. Terminal atau kaki op-amp, ini kita bisa melihat terminal op-amp, di mana di sini ada dua teknik atau dua cara untuk memberi daya kepada op-amp ini. Yang pertama ada dengan memberi daya dengan 2 supply dan yang dengan 1 supply. Untuk 2 supply ini di sini ada 2 supply, lalu ada 1 RL resistansi load atau sebagai bebannya. Dan di sini kita tinggal memasangnya saja, disesuaikan dengan kualitas op-amp-nya. Dan yang 1 supply pun sama, hanya yang membedakannya itu adalah jumlah supply yang dipakai kepada op-amp tersebut. Lalu ini adalah kaki-kaki op-amp. Nah, di sini itu kaki 1 dan kaki 5 sebagai offset 0. Offset 0 untuk mengaktifkan si op-amp. Lalu ada kaki 2 masukan membalik atau inverting input. Kaki ketiga sebagai masukan tambah balik non-inverting input. Lalu kaki keempat untuk grounding. Kaki keenam sebagai keluaran atau output. Kaki ketujuh sebagai satu tegangan positif. Kaki 8 tadi digunakan. Op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741. Seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf ini berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C. Huruf C di belakang 741 ini adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. Lalu IC op-amp 741C ini mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm. Ini bisa sesuai dengan dimana impedansi input masuknya tinggi 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm, yaitu impedansi keluarnya rendah sesuai dengan sifat-sifat op-amp. Dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega. Ini gambar rangkaian satu daya, di mana rangkaian ini untuk memberikan daya kepada op-amp-nya. Terminal output dan input. Di mana di sini kita bisa lihat ada kaki inputan op-amp, yaitu kaki input positif dan kaki input negatif atau AOL.
sini ada sumber tegangannya plus P dan negatif V, lalu ada ED sebagai pembanding tegangan. Lalu di sini ada outputnya VO sama dengan AOL dikali ED. Maksimal VO adalah plus Vsat dan minimal VO adalah min Vsat. Vsat ini adalah V saturasi, yang dimana V saturasi ini di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Memang Vsat ini seperti itu ya, dimana tegangannya berada di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Contohnya, misalkan V supply-nya kurang lebih adalah 15 volt, maka V saturasinya kurang lebih adalah 13 volt. Lalu ada AOL atau disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Dengan masukkan ED, nilai AOL sebesar 200.000, penguatan ED dibatasi maksimum kurang lebih 65 mikrovolt. Misalkan AOL 200.000, V atau tegangan kurang lebih 13 volt, maka dengan rumus ED sama dengan plus Vsat dibagi AOL plus 13 volt dibagi 200.000, hasilnya adalah 65 mikrovolt. Lalu ED sama dengan negatif Vsat dibagi AOL, negatif 13 volt dibagi 200.000, hasilnya negatif 65 mikrovolt. Apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt atau kurang dari ED 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku VO sama dengan ED dikali output dan input. Jadi input di sini itu ada dua. Yang pertama itu adalah positif dan negatif, lalu di sini ada tegangan positif, tegangan negatif, dan ada satu output. Nah, maksimal tegangan output ini adalah plus Vsat, lalu minimal tegangan output ini adalah negatif Vsat. Vsat itu adalah di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Jadi maksudnya itu adalah jika tegangan supply-nya itu adalah kurang lebih 15 volt, maka V saturasinya itu adalah 13 volt. Lalu ada AOL dan ED. AOL sendiri adalah disebut juga sebagai penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Perbedaan tegangan masukan ED. Nilai AOL sebesar 200 volt. Penguatan ED dibatasi maksimum kurang lebih 65 mikrovolt. Jadi ED ini bisa kita cari dengan rumus. Misalkan AOL adalah 200.000, V atau tegangannya kurang lebih 13 volt, maka ED plus Vsat dibagi AOL plus 13 volt dibagi 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. ED min Vsat dibagi AOL min 13 volt dibagi 200.000 volt adalah min 65 mikrovolt. Apabila tegangan masukan berbeda antara min 65 mikrovolt sampai dengan ED 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku VO ED dikali AOL. Perbedaan tegangan input pada op-amp masih positif dan negatifnya memiliki nilai perbedaan penguatan ED dibatasi maksimum kurang lebih 65 volt. Kesimpulannya, tegangan output pada salah satu batas plus Vsat atau min Vsat untuk mempertahankan VO tetap berada pada batas ini, maka perlu dipasang umpan balik.
Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Karena pada perhitungan sebelumnya saja ED yang didapatkan itu sekitar 65 mikrovolt, maka kecil sekali. Lalu di sini ada perhitungan ED yang dimana tegangan masukan adalah min 10 mikro, tegangan masukan positif min 15 mikro, maka ED-nya adalah min 5 mikro. Min 5 mikro ED ini didapatkan dari mana? Yaitu min 10 mikro. Bagaimana caranya atau ditambahkan min 10 mikro ini agar menjadi min 15 mikro? Maka dari itu ditambahkan dengan min 5 mikro. Maka min 5 mikro ini menjadi ED. Polaritas ED-nya adalah negatif. Lalu tegangan output, rumusnya itu adalah AOL dikali ED. Kita mengambil contoh AOL dari yang tadi adalah sebesar 200.000. Nah, lalu jika dikalikan 200.000 dikali min 5 mikro adalah min 10 volt. Polaritas tegangan outputnya adalah negatif, maka tegangan outputnya adalah min 10 volt. Lalu kita bisa lihat juga yang ini. Tegangan masukannya adalah min 10 mikro. Tegangan masukannya adalah plus 5 mikro. Maka berapakah yang harus ditambahkan dari min 10 mikro ini agar menjadi min 5 mikro? Yaitu adalah 5 mikro. Maka ED-nya adalah 5 mikro. 5 mikro ini polaritasnya adalah positif. Tegangan outputnya adalah AOL dikali ED atau 200.000 dikali 5 sama dengan 1 volt. Polaritas VO-nya positif dan tegangan outputnya adalah 1 volt. Lalu yang ini plus 1.100.000, tegangan masukan positif 1 juta. Berapakah ED-nya agar si tegangan masukan negatif ini agar menjadi tegangan masukan positif sebesar 1 juta, yaitu min 1. Min 1 ED ini polaritas ED-nya adalah negatif. Lalu tinggal kita kalikan min 1 dikali 200.000 AOL yang tadi, maka hasilnya adalah min 0,2 volt. Polaritas VO-nya adalah minus, maka VO atau tegangan outputnya adalah min 0,2 volt. Lalu yang selanjutnya adalah tegangan masukan plus 5 mega. Lalu tegangan masukan negatifnya adalah 0. Berapakah penambahannya agar si tegangan masukan negatif ini mencapai tegangan masukan positifnya atau 0, yaitu ditambah minus 5 M 5 mega maka polaritas N-nya adalah negatif. Lalu kita kalikan AOL dikali ED atau 200.000 dikali minus 5 mega sama dengan min 1000 volt. Polaritas VO-nya adalah min, maka V saturasinya adalah min 13 volt. Lalu tegangan masukan negatifnya 0, tegangan masukan positifnya 5 mega, maka ED-nya adalah 5 mega. Polaritas N-nya adalah plus, tegangan outputnya adalah 1000 volt, polaritas VO-nya adalah positif, maka tegangan outputnya adalah plus Vsat sama dengan plus 13 volt. Formulanya adalah, pertama, tegangan output berada pada salah satu batas
plus pi saturasi atau minus pi saturasi. Kedua, untuk mempertahankan PO tetap berada pada batas ini maka perlu dipasang umpan balik. 3. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Karena tadi juga kan dilihat dari atas ini bahwa ED atau perbedaan tegangannya itu sangat kecil sekali ya, antara min 60 mikrofarad sampai dengan 60 mikrofarad, maka dijadikanlah sama dengan 0. Lalu tabel di bawah ini bisa kita lihat tegangan masukan minus 10 mikro, tegangan masukan plus min 15 mikro, ED atau perbedaan tegangan diferensial adalah minus 5 mikro. Dari mana minus 5 mikro ini? Minus 5 mikro ini didapatkan dari tegangan masukan yang negatif minus 10 mikro ditambahkan berapa yang hasilnya akan menjadikan tegangan masukan plus sebesar minus 15 mikro. Maka hasilnya adalah penambahnya adalah minus 5 mikro. Polaritas ED nya minus 5 mikro berarti negatif. PO nya dengan rumus AOL dikali ED. AOL nya kita ambil dari nilai AOL yang di atas ini sebesar 200.000, maka 200.000 dikali minus 5 mikro adalah minus 10 volt. Polaritas PO atau tegangan outputnya adalah minus, dan PO nya adalah minus 10 volt. Lalu yang ini tegangan masukan negatifnya adalah minus 10 mikro, tegangan masukan positifnya adalah minus 5 mikro, maka ED perbedaan tegangan atau diferensialnya adalah 5 mikro. Didapatkan dari minus 10 mikro ditambahkan dengan berapa untuk menjadi minus 5 mikro, yaitu 5 mikro. Polaritas ED-nya berarti positif. PO-nya dengan rumus AOL dikali ED menjadi 200.000 dikali 5 sama dengan 1 volt. Polaritas PO-nya adalah positif, maka PO-nya adalah 1 volt. Lalu yang keempat, tegangan masukan negatifnya plus 1.000.001, tegangan masukan positifnya plus 1 juta, maka ED atau diferensialnya adalah minus 1. Polaritas ED-nya adalah minus, lalu PO-nya 200.000 dikali minus 1 sama dengan 0,2 volt. Polaritas PO-nya adalah negatif, maka PO-nya adalah minus 0,2 volt. Penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat penguat operasional ideal. Yang pertama, penguat tegangannya tak terhingga, GV sama dengan tidak terhingga. Lalu, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Impedansi masuk ini seperti open circuit tahanan yang tak terhingga. Lalu impedansi keluarnya sama dengan 0. Karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0. Gaya sama dengan penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Penguat operasional ideal ini memiliki beberapa sifat seperti berikut. Pertama, penguatan tegangannya tak terhingga, gen voltasenya tak terhingga. Jadi yang dimasukkan ini adalah
Tethering adalah idealnya ini tidak terbatas. Jadi secara fantasinya itu untuk tidak terbatas. Tapi op-amp secara kenyataannya tidak memiliki tegangan op-amp yang tak terhingga. Lalu yang kedua, impedansi masuknya tak terhingga. Jadi harus masuknya sama dengan 0. Impedansi masuk ini seperti open circuit, tahanan tak terhingga. Yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Yang keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Penguat operasional praktis tidak ideal. Dalam prakteknya, tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Ini op-amp. Op-amp ini memiliki 5 inputan utama. Yang pertama adalah non-inverting input, inverting input, lalu tegangan supply positif, tegangan supply negatif, lalu output. Inverting op-amp. Inverting op-amp atau inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi ini itu inputan akan membalikan atau menghasilkan polaritas yang berbeda, polaritas yang berbalik dari tegangannya tersebut. Bisa kita lihat dari gambar ini, di mana Vin disambungkan kepada negatif op-amp dan plus atau pin positif dari op-amp disambungkan kepada ground. Nah, Vout ini bisa kita hitung jumlahnya, yaitu dengan rumus Vout sama dengan min Vin. Min ini adalah memang tetap sebagai rumus, tidak sebagai tegangannya. Jadi memang sudah secara ditetapkan bahwa ini adalah sebagai negatifnya. Vin resistansi RF, resistansi umpan balik, dibagi Rin atau resistansi inputan atau Rin. Bisa kita lihat pada grafik ini juga, di mana saat tegangan sebelum memasuki op-amp, tegangan naik terus. Saat memasuki op-amp, tegangan akan turun dan bersaturasi pada PEE ini. Jadi saat sudah memasuki op-amp, tegangan yang aslinya terus naik, lalu akan turun dan bersaturasi disesuaikan dengan VEE-nya atau Vout-nya. Non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif, seperti halnya pada rangkaian inverting. Jadi ini adalah kebalikannya dari inverting yang tadi. Di sini pun akan ditunjukkan rumus tegangan output dari rangkaian ini. Vout sama dengan Vin. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada bedanya dari rumus antara inverting dan non-inverting. 1 ditambah RF, resistansi umpan balik, dibagi Rin, resistansi inputan Rin. Nah, secara gambarnya itu, secara gambar rangkaian, bahwa si tegangan positif masuk kepada kaki inputan positif, op-amp, lalu grounding masuk kepada atau dipasangkan kepada negatif op-amp.
Nah, bisa kita lihat di sini sebagai grafiknya itu saat sebelum tegangan memasuki op-amp, dia menjulang naik, terus saat memasuki op-amp tegangan tidak turun, tapi tegangan langsung naik dan lalu bersaturasi dengan VCC ini. Zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding. Apa yang dibandingkan dalam rangkaian detektor ini? Yang dibandingkan yaitu suatu tegangan masuk input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembanding dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED negatif, maka PO atau P output sama dengan negatif V saturasi. Jika polaritas ED positif, maka VO sama dengan plus V saturasi. Zero crossing detector ini juga memiliki macam-macam jenis, yaitu yang pertama zero crossing 0, yang kedua inverting zero crossing detector, yang ketiga non-inverting zero crossing detector, keempat inverting voltage level detector, dan yang kelima non-inverting voltage level detector. Lalu ada juga duty cycle. Duty cycle pada op-amp, karena op-amp ini pengeluarannya itu adalah sinyal pulsa atau sinyal digital seperti ini, maka diperlukannya rumus duty cycle ini. Duty cycle merupakan perbandingan waktu on dan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Jika bisa kita lihat, rumus duty cycle itu seperti ini. T on dibagi dengan T on ditambah T off. Langsung saja kepada contoh soalnya. Suatu sinyal mempunyai periode 10M detik dan waktu on sama dengan 3M detik. Ditanyakan berapa waktu negatif atau waktu rendahnya. Untuk mencari T off, maka rumusnya adalah T dibagi T on. T itu adalah periodenya. Maka 10 dikurangi 3 sama dengan 7M detik. Setelah itu kita bisa mencari duty cycle-nya. T on dibagi T dikali 100% adalah 30%. Detektor penyilang 0. Detektor penyilang 0 pembalik atau inverting zero crossing detector. Jadi maksudnya adalah sinyal masukan masuk pada negatif op-amp, ini tegangannya masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan 0 positif op-amp. Maka didapatkan ED-nya adalah plus input dikurangi negatif input sama dengan 0 dikurangi PI sama dengan min PI. Nah, bisa kita lihat juga jika VI kurang dari 0, maka V output sama dengan plus V saturasi. Jika VI atau V input lebih besar daripada 0, maka VO sama dengan min V saturasi. Jadi ini itu seperti kebalikannya. Bisa kita lihat tabelnya ini. Kita bisa lihat jika VI lebih daripada 0, kita lihat VI lebih daripada 0, maka VO, V outputnya sama dengan min V saturasi. Saat si VI naik, bisa kita lihat dia itu negatif. Saat ada di posisi ini, lalu si VI-nya turun atau VI lebih kecil daripada 0, maka V output sama dengan plus V saturasi. Maka tegangan outputnya akan naik menjadi
plus V saturasi seperti ini. Dan selanjutnya sama seperti itu. Detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector. Sinyal masukan masuk pada plus op amp dan membandingkan dengan 0 negatif op amp. Jadi ini itu kebalikannya dari detektor penyilang yang inverting ini. Nah, bisa kita lihat ED-nya adalah plus input dikurangi negatif input sama dengan VI dikurangi 0. Maka jika VI lebih besar dari 0, maka V output sama dengan plus V saturasi. Dan jika VI lebih kecil daripada 0, maka V output sama dengan min V saturasi. Bisa kita lihat pada gambar ini hasil keluaran sinyal dari detektor non-inverting zero crossing. Jika VI naik seperti ini, maka V outputnya pun akan sama. Dia akan menjadi plus V saturasi. Seperti ini kan, VI lebih besar dari 0, VI lebih besar dari 0, maka V output sama dengan plus V saturasi. Saat berada di 0, lalu turun, si tegangan input ini turun, maka seperti rumus ini, VI lebih kecil daripada 0, maka V output adalah min V saturasi. Saat dia turun, VI menjadi lebih kecil daripada 0, maka V outputnya pun akan sama menjadi negatif V saturasi, dan selanjutnya akan seperti itu. Tegangan. Apa itu detektor taraf tegangan? Inverting voltage level detektor sinyal masukkan pada min plus op amp dan membandingkan dengan Vref plus op amp. Apa bedanya detektor taraf tegangan dan penyilang nol yang tadi? Yaitu dibedakan pada inputannya, yang dimana jika dibandingkan dimana yang ini detektor penyilang 0, dia dibandingkan dengan 0, sedangkan detektor taraf tegangan ini inputnya ini dibandingkan dengan tegangan referensi. Bisa kita lihat pada gambar ini, di mana karena ini inverting, tegangan input dimasukkan pada inputan kaki negatif op amp, dan Vref-nya disambungkan kepada input positif op amp. Lalu tegangan dan Vref ini dibandingkan ED-nya. ED-nya adalah ED plus Vref negatif dikurangi negatif input sama dengan Vref dikurangi PI. PI lebih besar dari Vref, maka VO sama dengan min Vsat. VI lebih kecil daripada Vref, maka V output sama dengan plus Vsat. Bisa kita lihat pada tabelnya atau pada gambar ini. Nah, saat VI ini V input ini belum sampai kepada Vref atau masih di bawah, atau nilainya masih di bawah Vref, maka V outputnya sama dengan plus Vsat. Saat sampai ke titik ini, si VI-nya sampai ke titik Vref, dia akan menjadi 0, dan saat si VI-nya naik melebihi Vref atau VI lebih besar dari Vref, maka
V outputnya adalah negatif V1. Begitu juga saat VI-nya mulai turun kembali kepada nilai Vref, maka VO-nya akan kembali kepada 0, dan saat VI lebih kecil daripada Vref, maka V outputnya akan menjadi V1. Dan seperti itu secara terus-menerus. Detektor taraf tegangan, detektor taraf tak membalik non-inverting voltage level detector. Yaitu adalah kebalikannya dari yang tadi yang inverting. Sinyal masuk pada plus op amp, sinyal masuk pada plus op amp dan membandingkan dengan Vref negatif op amp pada kaki inputan op amp. Maka ID-nya adalah plus input dikurangi negatif Vref atau PI kurangi Vref. Maka saat VI lebih kecil daripada Vref, maka V output sama dengan min V1. Lalu VI lebih besar daripada Vref, maka VO sama dengan plus V1. Bisa kita lihat pada gambar ini, di mana saat VI-nya masih belum menyentuh nilai di atas Vref, atau VI lebih kecil daripada Vref, maka V outputnya ini masih berada di negatif V1. Namun saat VI-nya naik melebihi Vref ini, maka VO-nya plus V1, dia naik menjadi plus V1. Lalu saat dia akan turun dan sudah menyentuh Vref, dia akan turun kembali, dan saat nilai VI di bawah Vref, maka V outputnya akan menjadi turun kembali kepada negatif V1. Rangkaian tegangan referensi atau Vref ini itu memiliki rumus, yaitu Vref sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 plus V. Misalkan plus V-nya atau tegangannya adalah 12 volt, R1-nya 100 ohm, dan R2-nya adalah 50 ohm. Maka Vref adalah Vref R2 50 ohm per R1 100 ditambah R2 50 dikali 12 atau plus V. Maka hasilnya adalah 4 volt. Menjelaskan soal latihan di mana saya sudah mengerjakan soal latihannya tersebut. Pertama bisa kita lihat dari gambar rangkaian ini, di mana tegangannya masuk kepada input positif op amp dan negatif op amp input ini ada Vref. Dari sini kita bisa mengidentifikasi bahwa op amp ini adalah seperti yang di atasnya adalah op amp non-inverting, detektor taraf terbalik non-inverting. Nanti juga Vref ini bisa kita cari nilainya untuk outputan tegangan output VO. Nah, diketahui kurang lebih tegangannya adalah 15 volt, V1-nya kurang lebih berarti 13 volt. Hitunglah T-on dan duty cycle. Gambarlah output tegangan VO. Saya sudah mengerjakannya. Pertama-tama kita bisa mencari Vref-nya dulu dengan rumus Vref itu, yaitu R2 dibagi R1 ditambah R2
dikali plus V. Maka bisa kita masukkan Vrep sama dengan R2-nya adalah 10K. R2-nya bisa kita lihat ini ada R2-nya 10K. Lalu R1-nya adalah 50K. 10K dibagi 50K ditambah 10K dikali 15, maka 150K dibagi 60K sama dengan 2,5 volt. Lalu kita akan mencari TO-nya. Diketahui bahwa TO ini, bahwa T-nya itu atau periodenya adalah 140 ms dan TO-nya adalah 35 ms. TO ini didapatkan dari selisih antara 126 sampai 160. Maka kita bisa mencari TO dengan rumus T dibagi TON sama dengan 140 dikurangi 35 sama dengan 105 ms. Lalu kita bisa mencari duty cycle-nya, yaitu 35 dibagi 140 dikali 100% sama dengan 25%. Lalu setelah kita bisa menemukan Vrep-nya, kita akan disuruh untuk menggambarkan output tegangan VO. Output tegangan VO ini didapatkan mengikuti yang ini, yaitu jika VI lebih kecil dari Vrep maka VO sama dengan negatif Vsat. Jika VI lebih besar dari Vrep maka V0 sama dengan plus Vsat. Dengan Vrep 2,5 saat pertama PI-nya berada di atas dari Vrep, maka si VO-nya di atas atau plus Vsat. Saat sudah berada di Vrep, maka dia akan kembali ke 0, lalu dia akan kembali, lalu saat si VI ini kurang dari si Vrep, maka VO pun akan sama, dia akan menjadi negatif Vsat. Dan seperti itu seterusnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.